Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga El Badria. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai aliran serta dilema etika komunikasi. Langsung aja, let's go. Yang akan kita bahas kali ini mengenai apa itu aliran etika komunikasi dan mengapa ada hubungannya dengan dilema etika komunikasi. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengertian etika komunikasi. Dan apa yang dimaksud etika ini? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang artinya timbul dari sebuah kebiasaan. Etika secara istilah adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang fokus pada nilai-nilai dan moral terhadap hal-hal baik dan buruk, di mana hal tersebut menjadi standar dalam suatu kelompok masyarakat. Pengertian etika menurut beberapa ahli. Menurut Franz Magnus Suseno, bahwa etika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mencari orientasi atau memberikan arah serta pijakan bagi manusia dalam menentukan tindakannya. Kemudian menurut James Pillen, bahwa etika merupakan suatu pertimbangan yang memperhatikan tingkah laku manusia ketika mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut berhubungan dengan moral yang mengarah pada akal budi manusia. Kemudian menurut Ludigdo dan Mariani, bahwa etika adalah seperangkat norma, pedoman, atau aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dan dianut oleh kelompok masyarakat. Kemudian pengertian dari komunikasi. Saya ilustrasikan pengertian dari komunikasi ini, bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan atau suatu proses penyampaian pesan berupa informasi dari komunikator ke komunikan, sehingga atau melalui lisan secara langsung ataupun dengan media lain seperti telepon, handphone atau SMS atau yang lain, sehingga mendapatkan suatu reaksi dari komunikan, baik berupa reaksi buruk ataupun baik, ataupun ada reaksi timbal balik sehingga menjadikan komunikasi menjadi dua arah. Dapat disimpulkan seperti komunikasi adalah proses penyampaian pesan berupa informasi kepada komunikan, baik secara lisan maupun menggunakan media lain, sehingga ada feedback atau timbal balik dari komunikan tersebut. Lanjut, setelah kita mengetahui dari definisi etika dan definisi komunikasi, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi adalah norma, nilai, dan perubahan tingkah laku yang baik atau buruk dalam proses penyampaian pesan berupa informasi dari komunikator ke komunikan dengan media lisan ataupun media lain yang menimbulkan reaksi timbal balik dari komunikan, baik yang baik ataupun yang buruk. Atau dapat kita persingkat bahwa etika komunikasi adalah norma, nilai, dan perubahan tingkah laku yang baik atau buruk dalam kegiatan komunikasi gitu. Kemudian jenis-jenis etika. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu etika yang membahas tentang kondisi dasar dan juga tindakan umum manusia. Standar dari etika umum adalah manusia dapat bertindak etis dan nantinya akan menjadi acuan dalam berperilaku baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Etika umum juga digunakan sebagai patokan dalam menentukan atau dalam menilai suatu hal baik ataupun buruk. Kemudian ada etika khusus. Etika khusus kebalikan dari etika umum. Etika khusus melingkupi prinsip-prinsip yang menjadi patokan dalam bidang tertentu.
Etika khusus terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yang mencakup acuan dan standar sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya, seseorang tersebut terlibat dalam suatu masalah, tetapi dia tidak membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu termasuk etika khusus individual. Kemudian etika sosial yang mencakup acuan standar sikap seseorang terhadap orang lain, publik ataupun lingkungannya. Sama halnya seperti definisi dari sosial tersebut. Karena sebagai bagian dari masyarakat sosial. Nah, kemudian ada aliran etika. Aliran etika terbagi menjadi 4. Yang pertama ada deontologis, teologis, egoisme, dan utilitarisme. Yang pertama ada aliran deontologis, merupakan etika yang menganggap bahwa nilai dalam sebuah tindakan tidak hanya dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga dilihat dari niat baik seseorang dalam melakukan tindakan tersebut. Yang kedua ada aliran teologis, adalah etika yang fokus pada tujuan dari sebuah tindakan. Maksud dari aliran etika ini adalah meskipun sudah ada niat baik dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan, hal tersebut tetap harus dibarengi dengan tujuan yang baik pula. Kemudian ada aliran egoisme. Dari kata egoisme itu sendiri, kita sudah mengetahui apa itu artinya atau apa yang menjadi maksudnya. Nah, kita bahas kembali bahwa aliran egoisme menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan memperhatikan diri pada hal-hal yang memberi keuntungan bagi dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Nah, egoisme juga lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Kemudian ada aliran etika utilitarisme. Maksudnya merupakan sebuah tindakan seseorang dengan tujuan memberikan manfaat pada orang lain, baik itu orang-orang di sekitarnya maupun dalam cakupan masyarakat. Ini seperti kebalikan dari aliran egoisme yang seseorang ini mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian etika dalam berkomunikasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari etika komunikasi beserta aliran etika komunikasinya, kita harus mengetahui juga praktik dari etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi sendiri merupakan bagian dari etika khusus. Nah, karena fokus pada bagian tertentu dalam kehidupan manusia. Nah, etika khusus diantara yang tadi bagian-bagiannya yang wajib diketahui memang ada dua, yaitu etika individu dan etika sosial. Tetapi etika komunikasi juga termasuk ke dalam etika khusus. Etika komunikasi mencakup nilai dan norma yang menjadi pedoman manusia dalam menjalin komunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi dapat menilai tindakan komunikasi yang sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Kemudian tips dalam etika berkomunikasi atau praktiknya agar kita tidak buntu dalam praktik etika berkomunikasi. Berikut saya akan memberikan tips sedikit mengenai etika dalam berkomunikasi. Yang pertama, memulai pembicaraan. Pada dasarnya kita melakukan komunikasi agar menjalin suatu ikatan. Nah, agar terjalin suatu ikatan diperlukan adanya komunikasi lebih dalam dan lebih lanjut. Tetapi agar lebih efektif etika tersebut dalam beretikanya, nah kita harus mengawali pembicaraan. Sebab apa? Sebab kita yang ingin melakukan suatu ikatan terhadap orang yang akan kita ajak bicara. Nah, memulai pembicaraan ini adalah suatu hal yang sangat positif.
suatu hal yang menjadi nilai lebih dalam komunikasi dan pencarian ikatan dengan orang lain. Nah, dalam memulai pembicaraan ini juga kalian harus hati-hati dalam intonasi atau kecepatan dalam berbicara kalian, sebab agar tidak membuat orang lain canggung. Yang kedua, komunikasi tatap muka. Nah, ini merupakan komunikasi yang paling efektif menurut saya, karena komunikasi tatap muka ini tidak hanya bertatap muka langsung, tetapi kita juga mengetahui bagaimana perasaan dia, bagaimana sikap dia menilai terhadap kita yang akan diajak mengobrol atau yang akan berkomunikasi. Komunikasi tatap muka juga dilakukan dengan cara menatap matanya, sehingga ada rasa bahwa dia sedang diperhatikan, dan juga tetap menjaga intonasi serta kecepatan bicara kalian agar lawan bicara yang kalian ajak tidak salah paham ataupun keliru dalam menanggapi apa yang kalian katakan. Tetapi karena saat ini ada pandemi COVID-19, komunikasi tatap muka menjadi terbatas ataupun tidak akan berlangsung lama, ya terbatas lah. Untungnya saya menyiapkan solusi ketiga, yaitu komunikasi menggunakan media. Perkembangan teknologi zaman sekarang memang sangat pesat. Tidak hanya pesat, perkembangan teknologi pada zaman sekarang juga lebih efisien terhadap suatu pekerjaan atau suatu tindakan. Misalnya dalam hal komunikasi, banyak teknologi yang menjadi dasar atau yang dibuat atas dasar dari komunikasi, seperti hanya handphone, telepon dan komputer, laptop ataupun yang lain sebagainya, yang mana di dalam perangkat-perangkat tersebut terdapat media lain seperti media sosial ataupun media massa yang lainnya, sehingga makin memudahkan kita dalam berkomunikasi. Apalagi dalam situasi sekarang ini yang pandemi, memudahkan kita juga untuk berkomunikasi satu sama lain. Meskipun kita hanya bertatap muka atau berbicara melalui perangkat saja, atau melalui chat-chat singkat saja, pesan singkat dari media sosial saja, tapi kita juga harus memperhatikan etika. Kalau misalnya kita melalui pesan singkat media sosial, kita harus perhatikan gaya penulisan kita ataupun tanda baca kita, agar intinya tidak salah paham. Begitupun dengan berbicara ataupun tatap muka. Meskipun virtual, kita juga harus samakan dengan berkomunikasi tatap muka, melihat matanya atau melihat gerak-gerik tubuhnya, agar kita mengetahui perasaan yang ditimbulkan dari lawan yang ajak kita bicara. Nah, dan juga intonasi, kecepatan bicara juga harus dijaga apabila kita berkomunikasi menggunakan media, baik pun menggunakan telepon ataupun video virtual. Selanjutnya, dilema etika komunikasi merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Dilema etika komunikasi juga merupakan suatu masalah yang sulit, di mana tidak ada alternatif yang memuaskan, tidak ada solusi yang memuaskan dalam penyelesaian dilema, atau suatu situasi di mana alternatif yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding. Karena perbedaan dari aliran etika komunikasi itu sendiri, atau apabila dilema tersebut terjadi terhadap dua orang, apabila dilema terjadi terhadap satu orang, maka tidak ada yang benar, tidak yang salah dari pernyataan yang
ia dilemakan. Nah, seperti itu. Untuk membuat keputusan yang etis, seseorang harus tergantung pada pemikiran yang rasional, bukan emosional. Nah, ini merupakan salah satu kunci dari solusi menyelesaikan dilema etika komunikasi. Harus memiliki pemikiran yang rasional, bukan menggunakan emosional. Menurut Giddens, teori struktur sosial akar sistem sosial terdiri dari individu yang memilih bertindak sesuai setting sosial. Maksudnya, seperti hanya tadi, untuk membuat keputusan yang etis, apabila dilema terjadi terhadap dua orang ataupun lebih, seseorang harus bergantung pada pemikiran yang rasional, setting sosial. Dalam setting sosial itu ada pemikiran yang rasional, tidak menggunakan emosional, agar dilema ini dapat terselesaikan begitu saja dengan dilema pada dirinya sendiri. Nah, begitu. Kaitan antara dilema etika dan aliran etika komunikasi. Dikarenakan setiap manusia memiliki aliran etika masing-masing, sehingga komunikasi pun tidak dapat berjalan langsung. Harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Oleh karena itu, muncul suatu dilema etika yang pada diri manusia yang akan berkomunikasi. Dengan adanya dilema ini menjadikan komunikasi tidak akan efektif. Berikut, agar kita terhindar atau agar kita bisa menyelesaikan dilema baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, dengan 6 langkah yang akan saya berikan. Semoga membantu mendapatkan solusi terbaik dalam saat menghadapi dilema etika. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan etika yang diajukan oleh dilema. Apa yang menjadi dilema kalian? Identifikasi salah satunya ataupun kedua-duanya ataupun beberapa itu, alasan-alasan itu identifikasi. Yang kedua, membuat daftar. Kita tidak boleh ambigu dalam kata lain, membuat daftar semua fakta yang relevan dari dilema ini. Maksudnya ya kita pikirkan saja apa-apa saja yang menjadi fakta yang relevan dalam suatu alasan yang kita atau suatu alasan yang menjadi dilema. Cari fakta-faktanya yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam dilema. Apabila kita membawa orang lain dalam dilema kita, nah itu yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu orang lain yang terbawa terhadap dilema kita dan akan menjadi pembantu memutuskan solusi dalam dilema kita. Nah, identifikasi orang yang akan atau pemangku kepentingan itu agar orang itu dapat tertarik atau ikut serta dalam menyelesaikan dilema yang kita punya. Identifikasi agar orang tersebut bisa termasuk dalam penyelesaian dilema ini. Yang keempat, membuat dan memilih opsi terbaik dalam kasus ini. Nah, setelah kita mengidentifikasi, membuat daftar, kemudian buat opsi yang menjadi solusi. Buat opsi berdasarkan apa yang menjadi identifikasi dan dari fakta yang kita ketahui. Buat opsi, pilih opsi terbaik. Kemudian itu dicari lagi alasannya serta fakta-faktanya agar kita lebih menguatkan kembali dan lebih menyelesaikan dilema ini atau menyelesaikan agar tidak terpikirkan lagi alasan-alasan yang menjadi dilemanya. Yang kelima, berupaya dan mencoba membenarkan pilihan. Nah, agar semakin kuat perasaan kita terhadap alasan atau opsi yang kita pilih, kita harus membenarkan apa yang kita identifikasi, teliti, dan menjadikan suatu opsi terbaik dalam pilihan kita sehingga tidak ada lagi dilema yang akan terjadi.
karena semuanya sudah terselesaikan atau ada alasan dan buktinya. Yang keenam, membuat perubahan sistematis mencegah dilema lagi terjadi. Nah, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam mengetahui tentang etika komunikasi. Terima kasih, saya Yoga Al Badriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.